Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Andia, NPM 2175334. Di sini saya akan membahas konsep keamanan LAN, yaitu untuk membuat pengamanan dari sebuah internet yang diterobos atau dihack terhadap orang lain. Di sini itu ada perkenalan mengapa saya harus mengambil modul ini. Anda akan kenapa saya harus mengambil modul ini? Karena akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan Anda tersendiri. Keamanan bukanlah sebuah renungan. Ini adalah prioritas utama bagi mereka. Nyatanya banyak orang di bidang IT sekarang bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan. Itu contohnya kalau ada orang yang mau jahat terhadap kita, bisa dicegah oleh tim keamanan jaringan. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yaitu menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Yaitu cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan yang terjadi. Jelaskan bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Identifikasi kerentanan lapisan 2. Jelaskan bagaimana serangan tabel alamat MIC membahayakan keamanan LAN. Jelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Tuh. Sini ada sini ada 10.1, itu menjelaskan serangan jaringan hari ini. Media berita biasanya meliput serangan pada jaringan perusahaan. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru untuk menentukan informasi tentang serangan saat ini. Kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau banyak hal berikut, yaitu Distributed Denial of Service, yaitu DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Selanjutnya, pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi atau dihack untuk mencuri informasi rahasia. Itu selanjutnya, malware. Ini adalah serangan di mana host organisasi terintegrasi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar, mengenkripsi pada host dan mengunci akses hingga uang tebusan dibayarkan. Nah, inilah cuplikannya atau gambar yang dijelaskan di atas tersebut. Itu sini ada perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi privasi jaringan diakses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual VPN, firewall generasi berikutnya, dan perangkat kontrol akses jaringan atau yang disebut NIC.
Selanjutnya kita akan membahas perlindungan titik akhir. Perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN, Grebel, WLC, dan perangkat titik akses atau yang disebut IP lain saling menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang mencakupi dalam modul ini. Tetapi banyak serangan juga bisa berasal dari dalam jaringan. Jika host internal disusupi, ini bisa menjadi titik awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses ke perangkat sistem penting seperti server dan data sensitif. Endpoint adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bawah perangkat Anda sendiri, BOD. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penyelusuran web. Ini gambar sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini. Ini gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada alamat keamanan email Cisco. Itu peralatan keamanan konten menyertakan kontrol yang sangat halus atau email dan penjelajahan web untuk pengguna organisasi. Menurut Cisco Tos Intelligence Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah untuk spam yang sangat ganas. Ingatlah bahwa serangan phishing membujuk pengguna ini mengklik tautan atau membuka lampiran. Spear phishing menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login tinggi. Hal ini sangat penting dalam lingkungan saat ini di mana menurut Institute 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco SEA setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ACA. Blokir ancaman yang diketahui, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, buang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi, enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Nah, ini gambar yang membuang email dengan tautan buruk. Nah, teman-teman, sini ada alat keamanan web Cisco. Cisco Web Security Appliance adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membuat organisasi merancang tentang mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WS menggabungkan perlindungan wilayah, tingkat lanjut, fleksibilitas dan kontrol aplikasi, kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan. Dalam gambar ini, seorang karyawan perusahaan internal menggunakan ponsel cerdas untuk mencoba menyambungkan ke situs yang diketahui masuk daftar hitam. Ini orang-orang yang jahil yang mengakses daftar hitam. Di sini ada kuis yang bisa teman-teman isi. Selanjutnya di sini ada 10.2.
Nah, ini identifikasi dengan kata sandi lokal. Di topik sebelumnya, kita mengetahui bahwa perangkat NAC atau menyediakan layanan AAA. Dalam topik ini, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang AAA dengan cara mengontrol akses. Banyak jenis autentifikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol baris RTY dan port aux seperti yang ditunjukkan pada baris RTY. Metode ini paling mudah diterapkan tetapi juga paling lemah dan paling tidak aman. Metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim bentuk teks biasa. Siapapun bisa memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat. Ini adalah kode atau untuk mengamankan sebuah SSH adalah bentuk akses dari jauh yang lebih aman. Sini ada komponen AAA. AAA adalah singkatan dari autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep AAA mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar di sini, teman-teman. Kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakan. Beberapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna dan mencatat barang atau layanan yang dibeli pengguna. AAA menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan. Autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana. Otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, yaitu akuntansi. Ini ada gambar tersebut, ada gambar-gambarnya. Lalu di sini kita autentikasi lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi AAA lokal. AAA lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna mengidentifikasi terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. AAA lokasi ideal untuk jaringan kecil. Ini teman-teman. Di sini ada penjelasannya. Klien membuat koneksi dengan router. Lalu router AAA meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan database lokal, dan pengguna diberi akses ke jaringan berdasarkan informasi di database lokal. Autentikasi berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server proses seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server berbasis menggunakan dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan protokol remote authentication dari user, service radius, atau terminal access control system. Untuk berkomunikasi dengan server AAA, kita dapat beberapa router dan switch. AAA berbasis server lebih tepat. Ini gambarnya. Sekarang itu otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah autentikasi.
Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Akuntansi A mengumpulkan dan melapang data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koreksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. 802.1x standar IEEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengotifikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelumnya menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Di sini ada 10.3 ancaman keamanan lapisan 2. Kerentanan lapisan 2 topik sebelumnya membahas kerentanan titik akhir, dan topik ini kita akan membahas mempelajari tentang cara pengamanan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditentukan di lapisan tautan data. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atas juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Jadi terdapat gambar yang bisa teman-teman lihat. Ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Oleh karena itu, saling melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2. Beralih teknik mitigasi serangan. Keamanan pelabuhan, yaitu mencegah berbasis jenis serangan termasuk serangan banjir alamat MAC, MIC, dan serangan kelaparan DHCP. Pengintaian DHCP mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Infeksi ARP dinamis, mencegah spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Menjaga sumber IP, mencegah serangan spotting alamat MIC dan IP. Itu kita akan membahas serangan tabel alamat MIC. Serangan tabel alamat MIC. Beralih tinjauan operasi dalam topik ini fokusnya masih pada switch.
khususnya tabel alamat MAC mereka, dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Ingatlah bahwa untuk membuat keputusan penerusan, Switzerland Layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ditunjukkan pada gambar, ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Ini gambaran alamat MAC. Lalu sini ada banjir tabel alamat MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibat. Sebuah saklar dapat menghabiskan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir alamat MAC manfaatkan batasan ini dengan membordir serangan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Saat ini terjadi, saklar memerlukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dalam mulai membanjiri semua lalu lintas untuk dari semua port LAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Ini gambar-gambarnya, bisa teman-teman lihat dan baca. Ingin mitigasi serangan tabel alamat MAC. Untuk mengurangi serangan overflow tabel MAC, administrator jaringan harus menerapkan command port. Jadi command port ini sangat penting teman-teman. Apabila amalan port ini diketahui oleh banyak orang lain, maka situs atau keamanan kalian sendiri bisa dibocorkan terhadap orang lain atau bisa dihack dan diubah-ubah. Serangan melompat FRAM. Serangan melompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port targeting otomatis yang diaktifkan secara default atau di bagian besar port saklar. Ini gambar-gambarnya, bisa teman lihat. Sini ada serangan penandaan ganda VLAN. Pelaku ancaman dalam situs tertentu dapat menyatakan tag 802.1q tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.1iq. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag ini. Ini gambar-gambar yang bisa teman baca atau bisa teman-teman pahami. Pesan DHCP. Server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet max, gateway default, server DNS, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar ini. Ini teman-teman gambarnya. Serangan DHCP. Serangan laporan DHCP. Tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat DOS untuk menghubung klien. Serangan laporan DHCP membuat alat serangan seperti Gobbler, serangan ARP.
Ingatlah bahwa host menyiapkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MIC host dengan alamat IPv4 tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menentukan alamat MIC dari gateway level. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. Ini ada gambar-gambarnya yang bisa kalian teman-teman paham ya, teman-teman lihat mengatasi serangan spoofing. Misalkan STP, penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol untuk melakukan spoofing root break dan mengubah topologi jaringan, menyatakan dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan akar untuk melakukan serangan manipulasi STP. Host yang menyerang menyiapkan unit data protokol jembatan BPUD STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa perhitungan ulang spanning tree. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada modul 10 ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada keterangan yang tidak dipahami, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.